Shalom Shalom sekalian. pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kalian dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Hari ini kami akan menayangkan satu topik yang sangat luar biasa, yaitu semangat yang tak padam. Ya, kita tahu bahwa di momen Natal ini kita percaya bahwa ada sesuatu pemulihan gitu ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan tentunya Tuhan juga mengharapkan pada waktu Dia sudah membuktikan kasih-Nya buat kita, Dia datang ke dunia ini dengan tujuan supaya bukan hanya mengajar kita sesuatu yang baik, tetapi Dia juga mau mati buat kita, menebus kita. Dan gantian sekarang waktunya kita untuk apapun masalah yang kita hadapi, untuk kita nggak padam di dalam menghadapi problema ataupun tantangan kehidupan, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Ya, hari ini kami akan menampilkan dua narasumber yang luar biasa ya, yang di separuh episode yang pertama ini Daniel kita akan menampilkan ibu dan anak, yaitu Caitlin dan Keisha ya. Dan nanti di paruh yang kedua kami akan menampilkan Rea Arela. Ya, puji Tuhan pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net, dan jangan lupa Anda bisa ikutin juga kami di fanpage Facebook kami, yaitu ketik Anugerah Ministries, dan Anda juga bisa ikutin Twitter kami. Dan kita percaya bahwa bersama-sama dengan kami Anda dapat pula menyebarkan kabar baik melalui sosial media. Oke? Ya, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Terlebih dahulu mari kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Bisa memberikan inspirasi bagi orang lain tentunya menjadi nilai tersendiri bagi kita. Namun, apa jadinya kalau pemberi inspirasi tersebut seorang anak kecil yang mempunyai keterbatasan? Ya, dialah Keisha, seorang gadis cantik yang memiliki penyakit langka, spina bifida. Sekedar diketahui, penyakit ini merujuk pada suatu celah tulang belakang yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebra gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. Walaupun sudah mengidap sejak dari lahir, namun tak membuat Keisha meratapi nasibnya begitu saja. Gadis cilik ini malah terlihat ceria dan kehidupan rohaninya sungguh luar biasa. Bagaimanakah kesaksian dari Keisha? Saksikan Good News sesaat lagi. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dari sejak lahir, Keisha umur 1 hari itu sudah mulai dioperasi sama dokter, dipasangin Vipisyan, tapi itu juga tidak bertahan lama. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam satu halaman A4 apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugerah.net atau PO Box 2089 JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice.
Shock. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa sekalian, dalam Good News Program episode kali ini kami menampilkan suatu topik, yaitu semangat yang tak pernah padam. Narasumber yang kami akan tampilkan ini kami pernah berjumpa dengan mereka pada waktu kami pelayanan di Singapura sekitar 1 tahun yang lalu, dan kemudian perjumpaan itu membuat kesan yang begitu mendalam dalam kehidupan kami, bahwa ternyata walaupun kondisi mereka serba terbatas, terutama ada seorang anak kecil yang bernama Keisha yang mengalami cacat fisik secara fisik dari lahir gitu ya, tetapi kita dapat melihat bahwa pada waktu kami tinggal di rumah mereka tinggal selama 3 hari, kami nggak pernah sekalipun melihat Keisha itu marah gitu ya. Sesuatu yang saya percaya ini jarang terjadi, dan mari kita ikuti kisah kehidupan mereka. Silakan, Dok. Ya, shalom Keisha. Shalom. Kathleen. Shalom. Apa kabar? Baik. Are you all well? Ya. Ya. Senang ya bisa ketemu kembali ya di Ya. Good News kali ini. Nah, mau bertanya kepada Kathleen dulu. Bisa ceritakan nggak dulu asal mulanya waktu tahu bahwa Keisha akan lahir dalam keadaan yang memiliki keterbatasan? Dokter mengatakan bahwa janin yang saya kandung itu mengidap spina bifida atau kelainan tulang belakang. Waktu itu apa yang disarankan oleh dokter? Dokter mengatakan bahwa kasus spina bifida untuk di Indonesia pada saat itu mereka menurut mereka amat sangat susah untuk dapat bertahan hidup, sehingga mereka menyarankan saya untuk mengaborsi Keisha. Pada usia kehamilan 9 bulan disuruh Ya, mengaborsi. Wow. Dan kemudian ini jelaskan dulu kepada kami spina bifida itu apa, karena pemirsa sekalian yang menonton di rumah mungkin mereka juga nggak ngerti itu apa gitu ya secara singkat. Spina bifida itu kelainan tulang belakang. Oke. Kalau bahasa gampang dalam bahasa Indonesia tuh orang lebih gampang mengatakan sumbing tulang belakang. Maksudnya gimana sih, kelainannya gimana? Jadi pada saat pembelahan sel manusia, mulai dari satu sel membelah menjadi 2 hingga 32, itu akan terjadi penutupan, yaitu tulang belakang kita. Di sana terjadi suatu masalah menurut ilmu kedokteran kayak kecelakaan alam, sehingga terjadi yaitu spina bifida itu. Jadi penutupan tidak sempurna gitu. Oke, dan kemudian pada waktu lahir anak ini kondisinya gimana? Pada waktu itu Kathleen nggak memutuskan untuk mengaborsi tentunya kan? Iya. Apa yang Kathleen bersama dengan suaminya lakukan pada saat-saat itu sebelum proses kelahiran? Ya, sempat dokter menyarankan hal itu, dan ya kami, terutama suami saya, amat sangat support sekali. Dia mengatakan bahwa jika sesuatu yang baik kita mau terima dari Tuhan, masa sesuatu yang buruk kita mau tolak gitu. Jadi kita tetap berusaha pertahankan janin ini, meskipun dokter sempat berpikir bahwa itu merupakan tindakan yang amat sangat bodoh yang kita ambil. Iya, oke. Dan kemudian pada waktu Keisha ini lahir, kondisi dia bagaimana? Secara kasat mata kalau dilihat Keisha-nya oke, tapi di tulang belakangnya dia terjadi seperti tonjolan sebesar telur. Di ruas berapa itu? Di level bawah. Saya Oke. lupa ruasnya ruas berapa. Dan dokter mengatakan bahwa Keisha ini karena ada terjadi kelainan pada tulang belakang dia, menyebabkan dia pasti akan kena hidrosifalus juga. Oh, jadi pada saat bersamaan dia punya masalah dengan tulang belakang, pada saat bersamaan kepalanya membesar karena air gitu? Ditakutkan seperti itu, jadi belum sempat membesar, cuman karena kasus spina bifida pasti dibarengi dengan hidrosifalus, karena penyerapan cairan pada otak tidak sempurna. Iya. Ceritakan perjuangan yang sudah keluarga kalian lewati dalam proses untuk pengobatan Keisha. Kalau prosesnya itu panjang sekali, karena mulai dari sejak lahir, Keisha umur 1 hari itu sudah mulai dioperasi sama dokter, dipasangin Vipician, tapi itu juga tidak bertahan lama dan harus berganti terus, sehingga yang saya pikir Keisha paling cuma 1 kali operasi, ternyata malah bolak-balik harus keluar ruang operasi. Dan ya menurut dokter kondisi Keisha yang pada saat itu lahir cuma dengan berat badan 2 kilo, dengan kondisi yang seperti itu rasanya amat sangat sulit untuk bisa bertahan gitu. Jadi dokter sempat menyarankan sama saya untuk sudah ya nggak usah terlalu banyak berharap gitu, karena
bagaimana mungkin ketika Keisha operasi pada hari pertama dokter sempat bilang kita punya semangat hidup, tapi bagaimana seorang bayi yang dia sendiri belum pernah saya peluk, ibunya belum pernah peluk dia, punya semangat hidup. Ya, oke. Jadi ini sesuatu yang tentunya menyakitkan buat Anda sekeluarga ya. Pasti. Ini ujian yang sangat berat. Oke, kita akan dengarkan kesaksian Anda nanti setelah break. Dan sekalian bagaimana dengan Anda dalam kehidupan ini, tentunya kadang-kadang sesuatu yang buruk kita nggak bisa pilih gitu ya. Tetapi hal itu selalu datang dalam kehidupan kita. Nah, melalui episode Good News kali ini kami mengharapkan Anda akan terinspirasi dengan seorang anak yang luar biasa yang bernama Keisha. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Kapan waktu Anda memutuskan sekeluarga untuk membawa Keisha ke Singapura? Ketika salah satu kunci pada pen di tubuh Keisha itu patah. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, saksikan Good News bersama dengan saya Jeffrey Chandra dan jangan lupa klik di www.anugerah.net. Tuhan memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah semangat yang tak padam. Kembali kepada Keisha dan Kathleen. Nah, kalau boleh tahu, jadi Keisha ini kan dari sejak lahir bolak-balik dioperasi gitu ya. Kemudian mujizat apa yang pernah dialami oleh Keisha? Ya, seperti yang saya cerita, waktu Keisha operasi pertama kali umur 1 hari, dokter katakan bahwa Keisha tidak akan mungkin melewati 24 jam umurnya dia. Karena pada saat itu operasi yang dilakukan pada Keisha adalah pembedahan pada kepala dia. Jadi dia dipasangin alat dan dengan berat cuma 2 kilo, dengan semangat, maksudnya kita sendiri nggak pernah peluk dia, nggak pernah, maksudnya dia nggak pernah merasakan kasih sayang seorang tua, support dari kita, dia nggak pernah rasakan itu semua. Jadi dokter pikir nggak mungkin. Terus yang kedua ternyata itu bisa dilewati oleh seorang Keisha. Terus dokter katakan bahwa Keisha ini kena flu aja pasti lewat. Tapi nyatanya juga enggak gitu. Sampai pada saat itu saya sempat jadi ketakutan sendiri. Saya nggak pernah keluar rumah. Saya selalu di samping Keisha terus. Jadi Keisha ada apa sedikit saya sudah rasanya nervous, sudah stres dan lain sebagainya. Terus namun beberapa kali operasi yang dia jalani, tapi tidak pernah menunjukkan bahwa Keisha ini kenapa gitu. Justru saya melihat bahwa Keisha anaknya dia tetap semangat banget, apalagi semakin dia menjadi semakin besar. Satu kali ketika dia harus menjalani operasi pemasangan pen yang dilakukan di sepanjang tulang belakang dia, di mana saya sempatnya ketakutan, sempat saya berpikiran untuk mundur, tidak usah operasi. Saya sempat lontarkan sama Keisha justru pegang tangan saya, malah dia katakan bahwa Mama, saya
tidak mau menyerah, tapi saya mau belajar berserah sama Tuhan. Wow. Pada saat itu usia berapa Keisha? 8 tahun. 8 tahun. Wow. Dan- Sekarang Keisha usia berapa tahun? 11. 11 tahun. Dan kapan waktu Anda memutuskan sekeluarga untuk membawa Keisha ke Singapura gitu? Ketika salah satu kunci pada pen di tubuh Keisha itu patah. Sehingga patahan itu sempat melubangi tubuh dia. Wow. Sempat pada saat itu saya bingung juga apa yang harus saya lakukan gitu. Terus saya coba hubungin dokter yang operasi Keisha kebetulan di Singapura. Mereka mengatakan bahwa saya harus sesegera mungkin membawa Keisha kembali. Karena semestinya kasus pada Keisha ini dokter katakan bahwa belum pernah ada yang berhasil. Dan puji Tuhan Keisha sudah sempat melewati 6 bulan dari masa operasi itu. Dan ketika saya kembali lagi di Singapura, dokter akhirnya mengeluarkan patahan pen itu. Kemudian dokter berkata bahwa sepertinya Keisha nggak mungkin bisa kembali ke Indonesia. Mengingat jika 2 kunci saja tidak mampu menumpuh tubuh Keisha, apalagi saat ini kondisinya cuma 1 kunci yang menumpuh tubuh Keisha. Dan dalam pergumulan itu kita sempat mikir, duh gimana caranya kalau kita harus stay di Singapura. Dan waktu saya tanya, dok kira-kira berapa lama kita harus stay di Singapura ini? Dokter mengatakan kita juga nggak tahu gitu. Terus beberapa minggu kemudian dokter setelah operasi itu dan lain sebagainya, kemudian dokter sempat scan lagi, jadi sempat di X-ray dan lain sebagainya. Dokter kemudian nepuk pundak saya. Dia bilang, coba kamu lihat, di situ ada mujizat kecil, dia bilang gitu. Mujizat apa? Terus dia memperlihatkan kepada saya fotonya tulang belakang Keisha. Di situ ada retakan-retakan seperti tulang. Padahal pada saat operasi pemasangan pen di tulang belakang Keisha, beberapa ruas tulang belakang Keisha itu diangkat sama dokter. Jadi di tempat yang diangkat itu Iya. numbuh ruas-ruas Tumbuh. yang baru. Iya. Wow. Padahal kalau dipikir rasanya nggak mungkin bisa tumbuh lagi. Jadi ada mujizat kreatif dari Tuhan Betul. ya. Berarti sekarang udah berapa tahun tuh akhirnya Keisha tinggal di Singapura? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Dan kalau boleh tahu, mulai dari umur 0 sampai 11 tahun ini udah berapa biaya yang dikeluarkan? Wah biayanya udah nggak bisa dihitung. Kira-kira? Dan saya nggak pernah menghitung karena saya berpikir ini anak saya gitu. Ya. Jadi saya harus semampu saya, bagaimana saya akan berusaha yang terbaik buat dia. Satu hal yang luar biasa tentang Keisha ini, dia anaknya tetap ceria ya, Iya. dan dia bisa menyemangati orang lain. Salah satu pelayanannya adalah besuk orang sakit ya, lalu mendoakan om-om, tante-tante, jadi mereka pada semangat gitu setelah didoakan oleh Keisha ya. Kita akan Iya. dulu, nanti kita akan tanya Keisha untuk pelayanan dia ya. Pemirsa sekalian, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, udah hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama
walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa itu, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan pun nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Nya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Wow, performance yang luar biasa nih ya dari Keisha dan juga Rea. Thank you loh Rea udah bantuin main keyboardnya. Oke. Iya, luar biasa nih ya tadi dengerin Keisha nyanyi, Rea main keyboard, rasanya kayak heavenly moment gitu Daniel Ya, ya. Keisha memang suka nyanyi ya. Suka. Keisha sekarang waktu masih tinggal di Singapura, kan Keisha suka pelayanan tuh. Kok bisa sampai pelayanan untuk kunjungan ke orang-orang sakit itu gimana? Bisa cerita nggak ke Uncle Daniel? Suka aja. Siapa yang mulai waktu itu? Aku sendiri. Sama mami sama papi? Iya. Oke. Kathleen bisa ceritakan kok bisa sampai Keisha nih berkunjung ke rumah-rumah sakit gitu? Ya karena Keisha itu kerjanya keluar masuk rumah sakit, kadang-kadang boring juga sambil nungguin dokter, kadang-kadang sambil nungguin ntar mau MRI, ntar mau CT scan, ntar mau dan lain sebagainya, semua harus menunggu. Nah dari menunggu itulah akhirnya Keisha bilang itu di situ banyak anak-anak gitu, aku boleh nggak ke sana gitu? Ya udah ke sana. Akhirnya dia kenal, dia main, dia cerita, Ma anak ini sakitnya ini. Loh, kok kamu tahu gitu? Padahal sakitnya apa aja biasanya anak-anak kita? Macam-macam sih. Kalau kita sudah sampainya di Singapura itu kebanyakan sakitnya bukan batuk pilek gitu masalah. Apalagi udah ngamar di rumah sakit gitu. Iya betul. Rata-rata apa bisa ceritakan nggak kepada kebetulan sih
karena Keisha agak lama dan teman-teman yang lama sekali harus mereka stay di Singapura, rata-rata penyakitnya tuh rata-rata kayak sakit cancer. Itu yang mereka harus stay begitu lama di Singapura dan itu yang akhirnya menjadi teman-teman Keisha. Terus kalau kita jenguk mereka ngomongnya apa ya gitu. Terus akhirnya waktu itu Keisha bilang dia ada tergerak hatinya. Dia bilang, Oma boleh nggak Keisha berdoa buat Oma gitu. Akhirnya Omanya malah nangis sekali gitu. Akhirnya kita doain. Justru ketika Keisha berdoa, dia mempunyai semangat yang lebih gitu. Sehingga ketika dokter katain, loh padahal kondisinya udah drop banget. Kok semenjak itu malah dia menjadi lebih survive gitu. Nah dari sana akhirnya saya ngeliat, wah Keisha dia suka banget ini doain orang sakit dan itu kok menjadi dampak yang positif. Akhirnya ya saya sering banget nganterin dia, malah kadang-kadang biarpun bukan jadwal dokter, kita tetap ke rumah sakit di Singapura, keliling mulai dari ujung Singapura sampai ujung Singapura untuk besukin, untuk kasih semangat buat mereka gitu. Dan bisa memberi semangat buat orang-orang yang lain. Oke, ya. silakan. Ya, boleh tahu nggak cita-citanya Keisha apa? Jadi dokter. Pengen jadi dokter, wow luar biasa. Selamat nih ya buat Keisha ya, sukses selalu ya. Oke, nah pemirsa inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaan yang akan saya berikan adalah apa nama penyakit yang diderita oleh Keisha dari sebelum lahir? Ya, Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini, kuis, kemudian nama Anda, alamat lengkap dan jawabannya kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya melalui email, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Keisha, yaitu Cahaya Kecil Dalam Kegelapan. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Sebelum masa remaja dan masa dewasa, justru saya mengalami banyak problem karena saya tahu bahwa saya itu ternyata bayi yang tidak diinginkan. Good News, jumpa lagi dengan saya, Shirley Lewis. Pemirsa, Blessing the Nation merupakan bagian dari pelayanan Anugerah Ministries. Baru-baru ini Pastor Daniel Hendrata dan juga Pastor Debbie Katarina diundang ke Singapura untuk menyampaikan firman Tuhan. Seperti biasa dalam kunjungan mereka kali ini, mereka akan pergi ke beberapa gereja dan juga ministries yang ada di sana. Seperti apa kegiatan mereka di sana? Mari kita ikuti perjalanan mereka berikut ini. Selama 10 hari dari tanggal 20 hingga 29 Oktober lalu, Pastor Daniel dan Pastor Debbie berkunjung kembali ke Singapura. Tidak berbeda jauh dengan kunjungan sebelumnya. Kali ini pun mereka mendatangi beberapa gereja yang ada di sana, seperti Church of Christ dan karya tanganmu. Ku tersanjung, The Seekers Bethany Fellowship, Life Fellowship LPA, Rose of Sharon, City Mission Church, Upper Room Fellowship. Tidak sampai di situ saja, Pastor Daniel dan Pastor Debbie juga melayani gereja NDFI Indonesia Service, yang mana jemaat dalam gereja ini adalah orang-orang Indonesia yang sedang berobat ke Singapura. Maka itu dalam kunjungannya mereka mendoakan agar mujizat terjadi bagi kesembuhan jemaat yang sakit. Inti dari pelayanan di beberapa gereja di Singapura ini, Pastor Daniel dan Pastor Debbie menyampaikan kepada jemaat, "Seek the thing above and my source of help." Yang maksudnya agar kita menaruh harapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa, demikian news update hari ini. Kita akan jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Saya Shirley Lewis, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.
Kebencian yang begitu mendalam menyeret dirinya jatuh berkali-kali ke dalam dosa. Mungkin kata-kata inilah yang pas ditujukan kepada Rea Arela. Siapa sangka di balik suara merdunya ternyata ia mempunyai masa lalu yang kelam. Ironisnya, kebenciannya ini tidak hanya kepada orang tuanya saja. Parahnya, ia lampiaskan kepada semua orang, terutama terhadap pria. Setelah ia menyadari bahwa kebencian yang ia pelihara tidak mendatangkan kebahagiaan apapun, ibu dari 2 anak ini perlahan-lahan mulai mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Tidak sampai di situ saja, kini ia sibuk pelayanan dengan memberikan kesaksian lewat suara emasnya. Baru saja kita menyaksikan suatu VT tayangan tentang kehidupan Rea Arela. Kita percaya bahwa dalam satu kehidupan segala sesuatu bisa terjadi, tetapi Tuhan selalu mengatakan jangan melihat ke belakang tetapi lihat ke depan. Dalam semangat yang tak pernah padam, kita menampilkan Rea Arela. Silakan, Dem. Ya, nah Rea, bisa nggak ceritakan kepada pemirsa di rumah tentang latar belakang Rea itu seperti apa dulu waktu bertumbuh? Ya, saya sih lahir dari keluarga, ya orang bilang Kristen gitu ya, orang yang udah tahu tentang Tuhan Yesus, sudah tahu gitu dari kecil. Tapi saya hidup itu sebelum masa remaja dan masa dewasa, justru saya mengalami banyak problem karena saya tahu bahwa saya itu ternyata bayi yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi orang tua saya melakukan hubungan seks sebelum nikah, akhirnya biasa cerita klise sebenarnya ya, hamil. Ayah saya seorang abri yang kondite untuk nggak bisa sembarangan menikah gitu ya, karena ada hal-hal tersebut. Jadi mereka ingin menggugurkan kandungan dan berbagai macam cara. Jadi saya baru tahu di usia saya yang ke-15. Mama saya cerita tentang itu dan juga dia minta maaf sekaligus. Tapi waktu itu saya melihat masa kecil saya adalah masa kecil yang nomaden. Oke-oke aja. Saya belum terlalu merasakan konflik. Konflik nanti ada di usia remaja, tapi di masa kecil itu ya saya sakit-sakitan, dititipin di oma saya. Orang tua saya di Surabaya, saya stay di Lombok karena saya lahir di Lombok waktu itu. Jadi buat saya ya kehidupan saya termasuk struggling banget karena kayaknya udah nggak diinginkan, udah lahir juga tetap aja kayaknya ditolak juga gitu. Dan ya. Kemudian pada saat Anda menemukan bahwa sebenarnya Anda itu sudah mau digugurkan berkali-kali tapi nggak berhasil gitu ya, di usia 15 tahun ya Anda temukan kebenaran itu, bagaimana reaksi Anda waktu itu dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan Anda berikutnya? Awalnya sih nggak masalah ya buat saya, karena saya nggak terlalu pusing lah, apalagi mama saya udah minta maaf dan buat saya ya udahlah ya, saya pikir ya udahlah, saya bilangnya gitu. Tapi saya baru mengerti mengapa saya punya kecenderungan untuk menyakiti diri atau bunuh diri ya. Jadi saya baru menyadari itu. Awalnya saya nggak tahu bahwa itu relate gitu. Tapi ya saya punya istilahnya saya punya penolakan juga yang besar pada diri saya. Jadi di usia dari 15 bahkan terus sejak apalagi setelah dengar itu rasanya kalau ada kesempatan untuk menyakiti diri itu saya akan ambil gitu semua cara. Apa yang kamu lakukan untuk nyakitin diri kamu? Saya kan suka sekali naik motor ya zaman itu ya. Jadi saya naik sama motor sama teman-teman dan saya betul-betul ngebut, saya pikir wah saya bakal tabrakan gitu ya. Itu saya ngebut karena pengen tabrakan. Iya, saya pengen tabrakan gitu. Terus memang jatuh berkali-kali ya. Lalu luka dan lain-lain gitu, tapi ya maksudnya ya kasarnya kok nggak mati-mati sih gitu ya. Terus udah gitu tiap ada luka, alkohol tuh kalau orang pelan-pelan saya siram. Saya pikir pokoknya kalau saya ngerasain sebuah kesakitan itu sebuah kenikmatan gitu loh buat saya. Jadi saya baru sadar bahwa itu salah satu
gejala orang sakit jiwa ya sebenarnya. Ya itu yang saya alami dan ternyata nggak berkepanjangan ya ternyata gitu. Artinya ada masa di mana saya akan sadar gitu. Saya sadar bahwa ya maksudnya capek juga ternyata gitu kan. Nah bersamaan dengan itu ada yang ketok pintu. Ada yang ketok pintu mau cari mama saya, ternyata dia tetangga. Dan hari itu saya mau nggak mau karena nggak ada yang buka, dia juga mengganggu saya. Jadi dengan berantakan sekali saya keluar. Itu ibu yang luar biasa, tetangga mungkin hanya 2 keluarga Kristen pada saat itu di kompleks tempat saya tinggal. Ibu itu cari mama saya, yang ada dia lihat saya dalam keadaan yang sangat berantakan. Lalu pertama kali saya mengerti sebuah bahasa yaitu pelukan. Dia cuma peluk saya. Di situ titik saya mulai berpikir bahwa ternyata saya itu penting dan saya berharga. Jadi dia ngetok pintu rumah hanya untuk memeluk kamu? Iya, dia cuma mau jadi mama saya, nggak ketemu, dia lihat saya berantakan. Lalu dia peluk? Iya, dia peluk saya, dia doakan saya, dan sejak hari itu, wah perubahan yang besar terjadi. Wah, pemirsa sekalian, ini sesuatu cerita yang memilukan tentunya ya. Bahkan sebuah pelukan aja bisa membuat seseorang itu berubah ya. Kita akan take a break sebentar dan kemudian kita akan kembali untuk belajar dari seseorang narasumber yang luar biasa dan mendengarkan apa yang terjadi, perubahan apakah yang terjadi. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Saya berpikir bahwa mati adalah hal yang paling menyelesaikan banyak hal buat hidup saya waktu itu. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sok. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang, serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam satu halaman A4, apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugrah.net atau PO Box 2089, JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya bahwa di bulan-bulan yang banyak orang merayakan Natal ini kita waktu yang sangat pas sekali untuk kita berkumpul dengan keluarga kita. Berikan pelukan kepada anak Anda, kepada istri, kepada suami Anda. Karena ternyata pelukan itu bisa membawa perubahan pada kehidupan seseorang loh. Seseorang bisa merasa dicinta, bisa seseorang merasa sangat luar biasa berharga. Dan narasumber yang kami tampilkan bernama Rea Arela ini mempunyai suara yang luar biasa gitu ya. Suara yang mampu merubah banyak kehidupan dan menjadi berkat. Tetapi kita akan dengarkan apa yang terjadi dan sampai titik manakah dia akan merasa jenuh dengan hal yang tidak baik dan kemudian dia menjadi berkat buat banyak orang. Silakan. Ya, jadi tadi ceritanya pelukan itu membawa perubahan dalam hidupmu. Perubahan macam apa? Perubahan awal yang pasti adalah saya udah nggak pengen lagi bunuh diri. Itu yang pertama. Jadi karena sebelumnya saya berpikir bahwa mati adalah hal yang paling menyelesaikan banyak hal buat hidup saya waktu itu. Orang tua saya udah tolak saya, juga saya dititip-titipkan ya buat saya hidup dengan sekolah
SD saya 3 sekolah, SMP saya 2 sekolah gitu ya. Jadi maksudnya hidup yang sangat harusnya teman kamu banyak dong. Teman saya banyak. Sekarang loh. sih enak sekali karena ada social network. Jadi saya merasakan wah ternyata teman ada bagusnya. Berarti gitu. tiap hari kerjanya reuni ini, reuni itu, reuni itu, reuni Betul. itu. Sekarang, dulu nggak enak. Ganti lagi. Dulu rasanya, aduh adaptasi. Jadi awal saya nggak mau bunuh diri lagi. Saya berpikir, wah ini pacarnya banyak pasti kalau pindah. fans saya banyak. Oh, ya. fans banyak. Oke, terus. Ya, jadi waktu itu saya berpikir, wah kalau hidup bertobat, oke, ya harus dilayani, ya nggak mudah ya. Maksudnya nggak semudah langsung begitu, tapi maksudnya saya dilayani secara betul-betul yang betul-betul kayak dijagain lah gitu ya. Ada tim yang juga berdoa dan lain-lain. Dia tahu kasus saya seperti apa sampai saya bisa minta maaf ke orang tua saya dan lain-lain. Jadi saya berpikir hari itu adalah hari di mana saya tidak akan lagi dapat masalah gitu atau paling enggak pasti better lah daripada yang kemarin gitu. Tapi ternyata saya lega, saya tidak mau bunuh diri, tapi kebencian saya terlebih untuk kepada ayah saya itu belum selesai. Karena waktu itu kan yang minta maaf mama saya. Jadi saya waktu itu berpikir kok papa saya sampai saya minta maaf aja kayaknya dia merasa nggak melakukan apa-apa ya. Yang si Abri itu? Oh, oke. Jadi saya pikir gini, sombong bener sih, maksudnya orang angkuh banget sih gitu kan. Dan dari situ memang saya nggak bunuh diri, tapi ada pelampiasan yang lain ya. Apa Dan tuh? karena kebencian yang lain. Jadi saya benci banget sama yang namanya laki-laki ya. Saya berpikir bahwa laki-laki itu sumber bencana ya waktu itu ya. Saya berpikir kayaknya mereka tuh cuman bisa melakukan sesuatu, nggak ada tanggung jawab. Dan saya berpikir, ya tadi kan sempat disinggung, berarti banyak dong pacarnya. Waktu itu di zaman itu sih ya lumayan banyak yang suka. Jadi saya pikir, wah bagus juga nih tempat saya buat membalaskan kemarahan dan semua kecewa saya, terutama kepada papa saya. Jadi lalu apa yang membuat hidupmu benar-benar berubah? Ada sebuah kejadian. Jadi ada satu kejadian yang membuat saya ya betul-betul berubah ya. Dan saya sekalipun tidak enak kejadian, tapi saya bersyukur. Kejadian itu adalah saya mengalami sebuah kejadian pelecehan seksual dari orang terdekat, termasuk orang yang dipercaya ya ayah saya. Jadi dia orang yang dianggap lebih dewasa karena beda tahun yang cukup banyak. Lalu saya anak pertama dari 4 bersaudara, semua perempuan, jadi nggak ada laki-laki. Dan dia boleh bebas keluar masuk, membantu beberapa hal yang ayah saya kerjakan. Dan akhirnya satu malam itu mungkin usia saya mau ke 20 tahun ya waktu itu. Ya, saya punya kebiasaan untuk selalu keluar dari kamar setiap jam 2 pasti saya bangun, saya buang air dan saya minum. Ya, hari itu kayaknya dia tahu gerak-gerik saya. Saya ingat sekali, yang paling saya ingat hanya waktu dia memberi minum. Setelah itu saya tahu semuanya terjadi dengan sangat cepat dan sampai akhirnya saya tahu bahwa apa yang dia lakukan ke saya itu membuat saya pregnant, saya hamil. Ya, hamil yang nggak pernah saya duga karena saya punya cita-cita besar ya. Saya termasuk orang yang termasuk pintar dalam dalam sebuah beberapa hal tuh mama saya bilang sejak umur 2 tahun saya sudah bisa membaca. Jadi buat saya menalar dan lain-lain itu mudah, orang lain sulit, saya mudah. Saya dapat nilai yang prestasi saya di sekolah cukup baik ya. Jadi saya pikir saya punya cita-cita, saya bisa keluar negeri, saya sekolah di sana, lalu saya ternyata ya udah mati begitu aja. Saya pikir ya udah, I have no choice, saya betul-betul udah mati lah gitu ya, saya pikir. Dan di mana waktunya saya melahirkan, saya tuh kejar-kejaran sama orang tua saya. Tidak ada orang tua saya, orang rumah saya nggak ada yang tahu. Saya pergi pagi sekali, saya pulang malam sekali. Untuk menghindari mereka tahu, walaupun saya tahu mama saya curiga. Tapi sampai akhirnya saya mau melahirkan, di zaman itu belum ada handphone, masih zaman pager. Jadi saya udah tahu tanda mau melahirkan, saya bilang ke mama saya, telepon taksi, saya mau melahirkan. Mama saya diem aja, tapi dia nggak panik. Dia telepon rumah, taksi datang, kita berdua pergi ke rumah sakit terdekat. Sampai di sana, proses yang lain-lain mulai dijalankan karena siap-siap untuk melahirkan. Diperiksa, saya sudah langsung buka 9, jadi nggak ada lagi masalah untuk segera melahirkan. Mama saya belum urus surat-surat administrasi, diomelin. Lalu mama saya bilang begini, untuk pertama kalinya saya dengar mama saya bilang begini, surat saya bisa urus, tapi nyawa anak dan cucu saya itu jauh lebih penting dari sekedar surat. Di situ saya justru merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya berpikir mama saya orang yang nggak bisa diajak
Ya artinya dia nggak sayang lah sama saya. Tapi ternyata waktu dia omongin itu, sebuah statement yang betul-betul membuat saya mengerti bahwa sekalipun saya dalam keadaan yang tidak berharga menurut saya, jatuh, hitam, kelam, jelek pokoknya. Tapi justru saya bisa melihat dan mendengar, mama saya sendiri berkata, surat itu tidak terlalu penting dibandingkan nyawa anak dan cucu saya. Itu juga salah satu yang membuat saya, jadi saya betul-betul belajar tentang cinta dan kasih Tuhan itu bukan dalam keadaan yang baik. Jadi dalam kondisi seperti itu, Rea malah mengerti bahwa ternyata mama kamu itu benar-benar cinta sama kamu. Iya, dan saya justru lebih kenal Tuhan itu justru dari seperti itu. Kondisi itu? Iya. Oke, sekarang anak ini berumur berapa? 17 tahun. 17 tahun, jadi ini kejadian 17 tahun yang lalu. Iya. 18-19 tahun yang lalu berarti? Iya. Wow. Ya. Wow, oke. So you're a tough woman. Kita akan take a break sebentar. Ya. Nanti setelah itu kita akan saksikan sedikit tentang kesaksian kehidupan Rea yang luar biasa, yang sekarang ini. Oke? Silakan, Dan. Oke, pemirsa, sebelum kita take a break, saya rindu membacakan sebuah jawaban doa dari seorang ibu ya. Dia pernah menghubungi calling center kami minta didoakan karena sakit yang telah menahun. Dan kemudian setelah kami doakan beberapa saat kemudian ibu ini pun mengirimkan SMS dan berkata, "Shalom, puji Tuhan. Bapak dan Ibu, terima kasih telah didoakan. Sakit kaki saya sampai di paha yang sudah 10 tahun lebih sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin." Nah, pemirsa, kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan ibu itu, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apabila masih ada di antara pemirsa sekalian yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Semakin besar rencana Tuhan akan kehidupan orang itu, sehingga yang namanya iblis dan kuasa kegelapan itu begitu ketakutan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sok.
semangat yang tak padam. Walaupun bertubi-tubi dihantam oleh masalah, tetapi Rea tetap semangat untuk melayani Tuhan nih ya. Jadi ceritanya gimana? Dilanjutin sebentar dari yang tadi itu. Iya, jadi saya punya anak di usia yang sangat menurut saya tuh belum waktunya saya 21 tahun ya berarti? Iya, 20 ke 21 ya, waktu itu bulan Juli tahun 95. Kemudian saya jadinya betul-betul bergantung sama dia karena saya nggak punya pekerjaan, artinya saya nggak punya duit, anak mesti tetap makan dan lain-lain. Dia di Jakarta, saya di Bandung, kemudian ya kita seperti orang yang tinggal bersama seperti itu. Tapi ayah saya juga membuat satu situasi seperti kita menikah, jadi seperti ada sesuatu yang ya pokoknya topeng terpasang ya, seperti itu. Lalu di masa saya pulang, saya dikontrakan sebuah tempat tinggal karena seperti diungsikan ya. Terus belum 40 hari, saya juga sudah dipakai secara seksual. Dan buat saya, seks itu sangat tidak menyenangkan. Dan waktu itu saya bilangin, saya pas udah mengampuni pria, kenapa jadi begini gitu, saya pikir ya. Tapi saya jalanin hidup, istilahnya begitu. Anak saya belum 3 bulan yang pertama, saya sudah pregnant lagi. Saya punya 2 anak laki-laki, sekarang usianya 17 dan 16 tahun. Tidak mudah karena apa? Karena mereka pun mengalami semacam abuse ya dari ayah mereka. Jadi banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi. Wow. Saya sangat bangga karena ada satu fase di kehidupan anak-anak saya di mana akhirnya anak-anak saya mengampuni ayahnya. Bahkan support waktu ayahnya menikah, mereka berpikir dia tulis, terutama Immanuel, dia tulis satu di wall di sebuah social network dan dia bilang bahwa apapun yang terjadi, saya tetap sayang kamu, kamu tetap ayah saya. Wow. Dan itu membuat saya menjadi seorang yang proud ya, karena tidak mudah untuk seorang wanita bisa membuat anak-anak itu mengerti tentang mengampuni. Di kondisi saya sendiri pun kayaknya kebingungan sebenarnya untuk bisa terima orang itu. Karena apa yang dia lakukan juga tidak hanya dilakukan pada saya, tapi juga dilakukan pada adik saya. Jadi buat saya itu tidak mudah, tapi kemenangan seorang yang mau mengampuni adalah kemenangan yang saya bilang itu awal dari kehidupan. Mengapa Anda bisa mengampuni? Karena saya diampuni. Oleh Tuhan. Saya diterima gitu. Menurut saya nggak layak. Tapi Tuhan balikan banyak hal. Saya punya anak walaupun di masa-masa itu betul-betul rebel, betul-betul sulit untuk saya pegang. Tapi dari situ saya justru diperkaya oleh banyak hal. Akhirnya mereka tumbuh dengan menjadi orang-orang yang menurut saya sih hebat sekali ya. Pelayanan Anda sekarang? Saya lebih banyak, memang saya kalau sehari-hari kan saya mengajar vokal. Tapi dalam misi pelayanan saya betul-betul punya hati untuk women and children. Dan akhirnya Tuhan bawa saya ketemu dengan, saya nggak kepengen, tapi ada aja perempuan yang bermasalah yang Tuhan taruh. Dari 3 orang sampai 24 orang kita kumpul, mereka dimenangkan. Saya merasa saya nggak melakukan apa-apa. Tapi mereka bilang saya cukup inspiratif buat mereka. Cerita kamu adalah semangat yang tak padam. Terima kasih atas kesaksian, keterbukaan kamu, kejujuran kamu. Dan saya percaya bahwa kesaksian ini sudah menjadi berkat buat banyak orang yang menyaksikan. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang sudah diberkati oleh kesaksian kamu. Amin. Terima kasih. Secara singkat mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada firman Tuhan dalam kitab Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-3. Nyanyian Siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara sekalian, pada waktu kita melihat suatu kehidupan, kita seringkali nggak mengerti bahkan bahwa ada banyak begitu rupa orang-orang yang begitu dinista, begitu didera, begitu terikat oleh masalah, begitu dihancurkan kehidupannya, diremukkan. Tetapi pemirsa sekalian, tetap saja hari ini kami mau membagikan firman Tuhan buat kehidupan Anda. Ini adalah suatu benih yang kami tabur dalam kehidupanmu. Engkau terima benih ini dan kami percaya bahwa benih ini tidak akan pernah sia-sia tetapi akan bertumbuh. Satu hal yang saya pelajari dalam yang namanya the school of life, sekolah kehidupan. Ternyata saya membuat suatu kesimpulan, semakin iblis itu mau menghancurkan kehidupan seseorang,
Artinya semakin besar rencana Tuhan akan kehidupan orang itu, sehingga yang namanya iblis dan kuasa kegelapan itu begitu ketakutan akan kehidupan orang itu, sehingga akhirnya kehidupan itu mau dibunuh, dihancurkan. Supaya apa? Supaya kerajaan kegelapan, setan dan semua antek-anteknya itu akan dikirimkan neraka. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus menjarah neraka, kemudian menarik orang-orang yang keluar daripada yang seharusnya dibawa oleh iblis ke neraka itu untuk bersama-sama menerima keselamatan, diampuni daripada segala dosa mereka, dan kemudian mereka rame-rame bersama dengan kita masuk surga. Ada amin nggak pemirsa sekalian? Amin. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa jangan pernah mengharapkan orang lain. Pada waktu Daud menulis ayat dalam kitab Mazmur ini, dia mengatakan melayangkan mata-mata ke gunung-gunung. Ini dia berusaha untuk mengharapkan manusia, mengharapkan raja-raja yang lain yang merupakan sekutu dia. Tetapi rupanya manusia tanpa batas. Siapapun Anda yang menyaksikan acara hari ini, Anda pasti sudah tahu, Anda lebih baik daripada saya untuk tahu bahwa manusia itu tanpa memiliki batasan yang sangat konkret. Tetapi pada waktu Anda mengharapkan pertolonganmu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, seperti Tuhan berkata kepada Abraham, kalau engkau bisa menghitung jumlah bintang yang ada di langit dan pasir yang ada di pantai, maka engkau akan tahu betapa besar, kaya, mulia, lebar dan dalamnya kasih Tuhan terhadap engkau. Pemirsa sekalian, mari kita berdoa hari ini. Kita minta kuasa Tuhan bekerja, urapan Tuhan melawat saudara, memberikan kekuatan. Walaupun saya tahu bahwa hari ini engkau mungkin belum keluar daripada masalahmu, izinkan kami berdoa bagi saudara sekalian. Supaya apa? Supaya engkau diberikan kekuatan. Dan kita percaya ada satu kairos, waktunya Tuhan yang pasti akan terjadi. Bahwa Tuhan berjanji sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekali-kali aku tidak akan pernah mengorbankanmu. Apabila Anda tahu bahwa firman Tuhan berbicara buat Anda. Dan hari ini kita berbicara mengenai semangat yang tak pernah padam. Kalau Anda mengharapkan ada satu semangat yang besar, api yang menyala walaupun kecil, yang tidak akan pernah padam. Mari kita hari ini berdoa. Kita minta Tuhan bekerja dengan cara yang tidak dapat kita mengerti. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk siapapun yang menyaksikan Good News program. Dengan cara apapun Bapak, Engkau lawat Tuhan. Kami minta lawatan-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak punya nama yang lain Tuhan. Hanya satu nama di atas segala nama. Yang di atasnya segala kuasa, segala iblis, segala manusia, segala macam ilmu. Itu ditaklukkan, yaitu nama Kristus Yesus. Aku melepaskan berkat yang melimpah, kekuatan yang baru, setetes embun di atas padang pasir. Terima pemirsa sekalian. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Terima berkat yang melimpah. Terima saat ini. Damai sejahtera Tuhan yang tidak akan pernah sama melawat kehidupan saudara. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Pemirsa, satu episode yang luar biasa sudah kita lalui bersama. Dan kami mau mengingatkan bahwa Good News akan kembali hadir di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Natal kepada Anda yang merayakan Natal. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata. Jangan lupa untuk selalu cek di Facebook kami. Ada banyak program-program kemanusiaan yang Anda bisa ikuti bersama dengan kami. Dan kami percaya hidup Anda akan jadi berkat. Terima kasih atas support yang selama ini sudah diberikan kepada Anugerah Ministries. Tuhan Yesus memberkati.